Lu pernah nggak sih, di satu titik ngerasa capek, tapi bukan capek yang bisa hilang cuma dengan tidur. Capek yang aneh, yang nempel terus walaupun badan lu nggak ngapa-ngapain. Bangun pagi rasanya berat, kerja kayak autopilot, pulang cuma buat ngulang rutinitas yang sama. Scroll HP, ketawa bentar, terus kosong lagi. Hari ke hari lewat, minggu ke minggu hilang, tahu-tahu udah bertahun-tahun, dan hidup lu masih di tempat yang sama. Yang bikin makin nyesek. Lu udah berusaha, atau setidaknya ngerasa udah berusaha, tapi hasilnya kayak nggak sebanding. Gaji naik dikit, tapi harga kebutuhan lari lebih kenceng. Mau nabung selalu ada aja yang harus dibayar. Sampai akhirnya, tanpa sadar, muncul satu pertanyaan kecil yang pelan-pelan jadi suara berisik di kepala. Sebenarnya, gue ini salah di mana? Dan ini bagian yang jarang ada yang berani ngomong jujur. Bukan cuma soal keadaan, tapi bisa jadi, tanpa lu sadari, cara lu hidup selama ini emang bikin lu terus ada di situ. Nggak maju, nggak hancur, tapi pelan-pelan kejebak. Dan kalau lu nggak berhenti buat ngeliat ini sekarang, pertanyaannya bukan lagi kapan berubah, tapi apa lu bakal berubah sama sekali. Dari kecil kita dicekokin kalimat yang kedengarannya selalu benar. Kalau lu rajin, kerja keras, hidup pasti berubah. Dan jujur, kalimat itu bikin kita tumbuh dengan satu keyakinan. Asal terus jalan, asal terus capek, suatu hari semuanya bakal membaik. Tapi makin dewasa, makin susah buat bohong sama realita. Lu mulai lihat sesuatu yang ganjil. Ada orang yang datang paling pagi, pulang paling malam, paling sering lembur, paling jarang ngeluh, tapi hidupnya tetap muter di tempat yang sama. Sementara ada orang lain yang kelihatannya santai, nggak terlalu sibuk, bahkan kadang terlihat biasa aja. Tapi justru hidupnya naik level lebih cepat. Dari situ mulai muncul rasa nggak nyaman. Jangan-jangan selama ini yang diajarin ke kita ada yang kurang. Bukan berarti kerja keras itu salah, tapi ada sesuatu yang lebih penting yang nggak pernah diajarin. Karena di dunia nyata, bukan cuma soal siapa yang paling capek, tapi siapa yang main di sistem yang benar. Dan ini yang nusuk. Bisa jadi selama ini lu bukan kurang usaha, tapi lu lagi ngabisin hidup buat menang di permainan yang hadiahnya memang kecil dari awal. Kalau papan mainnya salah, sekeras apapun lu bergerak, hasilnya tetap gak akan sejauh yang lu bayangin. Pertanyaannya sekarang, lu masih mau terus lari di jalur yang salah, cuma karena dari kecil diajarin itu satu-satunya cara? Gue nggak bakal bilang lu males, karena kalau jujur, justru banyak orang yang hidupnya seret, itu adalah orang-orang yang paling tahan capek. Bangun lebih pagi, pulang paling malam, ngerjain hal yang sama berulang-ulang tanpa banyak pilihan. Mereka bukan gak usaha, mereka malah sering ngasih lebih dari yang mereka punya. Tapi anehnya, semakin lama dijalanin, hasilnya tetap segitu-segitu aja. Nggak naik, cuma bertahan. Dan di situ biasanya muncul rasa bingung yang susah dijelasin. Gue kurang apa lagi? Nah, ini yang jarang dibahas secara jujur. Masalahnya, sering bukan di seberapa keras lu jalan, tapi kemana arah lu melangkah. Lu bisa lari sampai nafas habis, keringat habis, waktu habis, tapi kalau dari awal jalurnya melenceng, semua usaha itu cuma bikin lu makin jauh dari hidup yang lu kejar. Kedengerannya kejam, tapi coba deh pikir, berapa banyak orang yang kelihatannya sibuk banget, tapi sebenarnya cuma muter di lingkaran yang sama? Dan yang lebih nggak enak lagi, gimana kalau selama ini, tanpa lu sadari, lu juga lagi ada di situ? Lari sekencang mungkin, tapi pelan-pelan menjauh dari tempat yang seharusnya lu tuju. Ini bagian yang mungkin bikin lu agak diam, karena kedengarannya kayak pujian, tapi ternyata nyimpen sesuatu yang gak enak. Lu itu tipe orang yang selalu bisa diandalkan. Kalau ada kerjaan numpuk, lu maju. Kalau diminta lembur, lu iyain. Kalau ada masalah, lu yang dicari pertama. Dari luar itu kelihatan kayak kualitas yang bikin bangga. Dan memang gak semua orang punya itu. Tapi coba lu pikir pelan-pelan. Kenapa justru orang kayak lu sering stuck di tempat yang sama? Kenapa yang paling sering ngangkat beban malah jarang yang bener-bener naik? Karena tanpa sadar, lu lagi jadi solusi buat sistem, bukan buat hidup lu sendiri. Sistem seneng sama orang yang nurut, yang tahan banting, yang gak banyak tanya. Bos lu nyaman, perusahaan lu diuntungkan, karena selama lu terus jalan kayak gini, semuanya tetap stabil, kecuali hidup lu. Lu jadi sibuk ngerawat sesuatu yang bahkan bukan milik lu. Dan yang lebih halus lagi, lu mulai ngerasa ini normal.
Lu bangga jadi yang bisa diandalkan, padahal diam-diam itu yang bikin lu nggak pernah keluar dari lingkaran itu. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi nggak enak. Lu mau terus jadi orang yang dibutuhin, atau mulai jadi orang yang punya arah sendiri? Karena kalau enggak ya, lu bakal terus jadi bagian penting dari mesin itu. Berfungsi dengan sempurna, tapi tetap cuma roda. Ini yang sering banget kejadian tanpa orang sadar. Lu sibuk ngejar angka, nambah penghasilan, cari tambahan. Berharap begitu angka di rekening naik, hidup langsung ikut berubah. Kedengerannya masuk akal kan? Siapa sih yang ngemikir kayak gitu? Tapi anehnya, setiap kali angka itu beneran naik, kenapa rasanya tetap sama? Kenapa lega itu cuma sebentar, terus balik lagi ke tekanan yang sama? Karena diam-diam ada satu hal yang nggak pernah ikut berubah. Cara lu jalanin hidup. Begitu pemasukan naik, standar ikut naik, keinginan ikut melebar. Dan tanpa sadar, pengeluaran pelan-pelan ngejar sampai nyusul lagi. Akhirnya, lu tetap di posisi yang sama, cuma dengan beban yang lebih mahal. Ini bukan soal lu kurang dapat uang, tapi karena uang itu lewat begitu aja tanpa pernah benar-benar bekerja buat lu. Coba jujur, berapa kali lu ngerasa sebentar lagi lega, tapi nggak pernah kejadian? Nah, di titik ini pertanyaannya mulai berubah. Bukan lagi gimana caranya dapat lebih banyak, tapi kenapa yang udah ada nggak pernah cukup. Dan jawaban itu biasanya jauh lebih nggak nyaman dari yang lu kira. Coba jujur deh, sehari lu habisin berapa jam buat kerja? 8 jam? 10? Bahkan 12? Hampir semua waktu lu kepake buat ngejalanin rutinitas yang sama. Ngejar target, nyelesain tugas, bertahan supaya semuanya tetap jalan. Tapi sekarang, pertanyaannya agak beda. Dari semua jam itu, berapa menit aja lu pake buat mikir gimana caranya gua keluar dari kondisi ini? Kebanyakan orang bahkan nggak sempat jawab, karena jawabannya terlalu nggak enak. 0. Bukan karena mereka nggak mau berubah, tapi karena mereka terlalu sibuk bertahan sampai nggak punya ruang buat mikir keluar. Ironis ya, lu kerja terus supaya hidup nggak jatuh, tapi nggak pernah bener-bener maju. Dan makin lama dijalanin, pola ini jadi normal. Lu capek, tapi ngerasa itu memang harus begitu. Padahal kalau dipikir pelan-pelan, perubahan jarang datang dari nambah tenaga, tapi justru dari berani berhenti sebentar dan nanya hal yang beda. Tapi di sini masalahnya, berhenti itu terasa kayak buang waktu. Mikir itu terasa kayak nggak produktif. Jadi lu lanjut lagi, kerja, capek, ulang. Sampai satu titik, tanpa sadar, waktu lu habis bukan karena kurang usaha, tapi karena nggak pernah dikasih arah baru. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Lu beneran nggak punya waktu buat mikir, atau lu sebenarnya takut sama jawaban yang bakal muncul kalau lu mulai mikir? Sekarang, gua kasih sesuatu yang mungkin agak melegakan, tapi juga sedikit bikin mikir. Lu gak harus jadi orang paling pintar. Gak perlu punya start dari keluarga kaya. Bahkan lu gak perlu langsung ngerombak hidup lu besar-besaran. Yang lu butuhin justru lebih sederhana, tapi jarang banget dilakukan. Cara lu ngeliat hidup. Selama ini tanpa sadar, lu cuma jadi orang yang ngerjain apa yang ada di depan mata. Datang, selesain, pulang, ulang lagi. Tapi coba geser dikit cara mainnya. Mulai dari hal kecil. Berhenti sebentar dan nanya, kenapa gua ngelakuin ini? Ini beneran bawa gua ke arah yang gua mau? Atau cuma bikin gua tetap sibuk? Kedengerannya sepele, tapi pertanyaan kayak gini bisa mulai ngebongkar banyak hal yang selama ini lu jalanin tanpa sadar. Dan di titik itu, biasanya muncul rasa gak nyaman, karena lu mulai lihat kenyataan yang sebelumnya lu hindarin. Tapi justru dari situ perubahan mulai kebentuk. Gak harus drastis, gak perlu langsung loncat jauh, cukup beda arah sedikit aja, tapi konsisten. Karena hidup lu gak berubah dari satu keputusan besar, tapi dari cara lu mikir yang pelan-pelan berubah setiap hari. Sekarang tinggal satu hal. Lu mau tetap nyaman dengan cara lama, atau mulai berani mikir dengan cara yang mungkin bikin lu gak nyaman dulu? Gue gak bilang semua orang bakal kaya. Itu terlalu simpel dan gak realistis. Tapi ada satu hal yang lebih jujur dari itu. Kebanyakan orang tetap di kondisi yang sama, bukan karena mereka gak mampu, tapi karena mereka gak pernah benar-benar berhenti cukup lama buat ngeliat arah hidupnya sendiri. Mereka jalan terus, sibuk terus, capek terus, tapi gak pernah nanya, gue ini lagi kemana? Dan pelan-pelan, tanpa sadar,
Waktu habis bukan karena kurang usaha, tapi karena gak pernah dikasih jeda buat sadar. Ini yang bikin gak enak, karena masalahnya bukan di luar, tapi di pola yang diulang terus setiap hari. Dan sekarang, fokusnya bukan lagi soal orang lain, bukan lagi soal siapa yang gagal atau siapa yang berhasil, tapi balik ke satu titik yang lebih dekat, ke diri lu sendiri. Coba tanya pelan-pelan, tanpa distraksi, tanpa alasan. Apakah gue lagi jalan ke arah yang gue takutin selama ini? Dan kalau di dalam hati lu jawabannya iya, nah, itu bagian yang paling gak nyaman. Karena berarti ini bukan lagi soal nasib, tapi soal pilihan yang terus lu ulang. Jadi sekarang pertanyaannya makin sempit, makin personal, dan makin susah dihindarin. Kalau lu sadar arahnya salah, mau sampai kapan lu pura-pura gak lihat? Kalau lu ngerasa video ini kena, coba jangan langsung anggap itu karena kata-katanya bagus atau gue ngomongnya meyakinkan. Justru sebaliknya, itu karena ada bagian dalam diri lu yang mulai kebuka. Bagian yang selama ini mungkin lu tutup rapat karena terlalu sibuk atau terlalu nyaman buat gak mikir lebih dalam. Ada sesuatu yang klik. Dan anehnya, rasanya bukan cuma, oh iya juga ya, tapi lebih ke, anjir nih gue banget. Dan di situ, biasanya orang mulai gelisah karena sadar itu nggak selalu enak. Tapi justru itu tandanya, lu udah mulai lihat sesuatu yang sebelumnya lu abaikan. Dan jujur aja, itu langkah pertama yang paling berat. Bukan kerja keras, bukan cari uang, tapi berani ngaku ke diri sendiri kalau ada yang harus diubah. Masalahnya sekarang bukan lagi soal lu ngerti atau enggak, tapi apa lu bakal lanjut dari titik ini atau balik lagi ke rutinitas lama seolah nggak ada apa-apa. Karena banyak orang sampai di titik sadar, tapi berhenti di situ. Dan kalau lu nggak hati-hati, lu bisa jadi salah satunya. Udah lihat, udah ngerti, tapi tetap nggak bergerak.